Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Estira Mega, mahasiswi PPL UIN Radenta Lampung. Kali ini kita akan membahas materi tentang momentum dan impuls. Silakan cek videonya ya. Kita mulai dari momentum. Untuk sedikit memahami tentang momentum, coba perhatikan kedua kendaraan berikut ini. Yang satu ada mobil bis, dan yang satu lagi ada mobil sedan. Mobil bis sebut saja masanya 20.000 kg, dan mobil sedan masanya 1.500 kg. Jika kedua kendaraan ini bergerak dengan kecepatan yang sama, sebutlah 50 km per jam. Manakah dari kedua kendaraan ini yang lebih sulit dihentikan? Atau jarak pengeremannya paling jauh? Atau paling lama untuk berhenti? Jika jawaban dari kalian adalah mobil bis, maka jawabannya benar. Bis lebih sulit dihentikan karena masanya lebih besar dibanding mobil sedan, sedangkan tadi kecepatannya sama, yaitu 50 km per jam. Itu berarti juga momentum mobil bis dengan kecepatan itu lebih besar dibandingkan dengan mobil sedan pada kecepatan yang sama. Sekarang perhatikan dua mobil yang sama. Katakanlah mobil sedan yang tadi yang masanya 1.500 kg, yang satu bergerak dengan kecepatan 50 km per jam dan yang satu lagi bergerak dengan kecepatan 80 km per jam. Pertanyaannya masih sama. Manakah kedua mobil ini yang paling sulit dihentikan? Ya, tentunya adalah mobil sedan yang kedua yang bergerak dengan kecepatan lebih tinggi, yaitu 8 km per jam. Hal tersebut juga berarti bahwa mobil sedan yang berkecepatan 80 km per jam ini momentumnya lebih besar dibandingkan mobil sedan yang kecepatannya 50 km per jam tadi. Nah, dari penjelasan yang singkat tadi, sudah tergambar bahwa momentum itu berhubungan dengan kesulitan menghentikan sebuah benda. Dan seperti tadi sudah dicontohkan, bahwa kesulitan menghentikan sebuah benda itu berhubungan dengan seberapa cepat dia dan seberapa besar masanya. Kemudian didefinisikan bahwa momentum itu adalah hasil perkalian antara massa dan kecepatan, atau secara matematis dituliskan P sama dengan M dikali P, di mana P adalah momentum, M adalah massa, dan P adalah kecepatan. Contoh soal. Sebuah benda mempunyai massa 2,5 kg. Hitunglah momentum benda saat kecepatannya 3 meter per sekon. Diketahui masanya 2,5 kg. Kecepatannya 3 meter per sekon. Ditanyakan momentum benda tersebut. Jadi tinggal kita masukkan rumusnya, yaitu M dikali P, di mana masanya 2,5 kg dikali dengan kecepatan 3 meter per sekon. Jadi besar momentum benda tersebut adalah 7,5 kg meter per sekon. Berikutnya impuls. Impuls ini rumusnya adalah I sama dengan F dikali delta T. F dikali delta T ini adalah gaya dikali dengan selisih waktu. Impuls merupakan perubahan momentum, yaitu I sama dengan delta P sama dengan M dikali V2 min V1. Di mana I sama dengan impuls, delta P sama dengan perubahan momentum, M massa, dan V adalah kecepatan. Hubungan antara impuls dan momentum. Hubungan antara impuls dan momentum adalah impuls yang dihasilkan suatu peristiwa akan sama dengan perubahan dari momentumnya. Jadi, jika dalam suatu peristiwa terjadi perubahan kecepatan suatu benda, maka akan terjadi pula perubahan momentumnya. Perubahan momentum itu akan sama dengan impuls yang bekerja. Ingat, momentum merupakan besaran vektor, arah pergerakan akan pengaruhi besar impulsnya. Contoh, sebuah benda bermassa 10 kg
kilogram bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Setelah bergerak selama 2 sekon, kecepatannya berubah menjadi 15 meter per sekon. Berapakah impuls yang bekerja pada benda? Nah, kita ketahui masanya adalah 10 meter per sekon. Kecepatannya sama dengan 10 meter per sekon. Kecepatan akhir atau V-aksennya sama dengan 15 meter per sekon. Jadi kita proyeksikan ke dalam rumus, yaitu I sama dengan delta V. I sama dengan M dikali V-aksen min V. I sama dengan 10 dikali 15 min 10. I sama dengan 10 dikali 5. Jadi, besar impulsnya sama dengan 50 Newton. Hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum dinyatakan jika jumlah vektor gaya eksternal pada suatu sistem adalah 0, maka momentum total pada sistem tersebut adalah konstan. Secara matematis, dituliskan P sama dengan P aksen, di mana P adalah jumlah momentum awal dan P aksen adalah jumlah momentum akhir. Contoh soal, seseorang dengan massa 60 kg naik motor yang memiliki massa 200 kg dengan kecepatan 5 meter per sekon. Tiba-tiba orang ini terjatuh dengan kecepatan 8 meter per sekon searah gerak motor. Berapakah kecepatan gerak motor setelah orang ini jatuh? Di sini kita anggap orang adalah M1 dan motor adalah M2. Jadi diketahui M1 adalah 60 kg, M2 adalah 200 kg, P1 sama dengan 5 meter per sekon, P2 sama dengan 5 meter per sekon, P1 aksen sama dengan 8 meter per sekon, dan ditanya P2 aksen. Jadi kita pakai rumus M1P1 ditambah M2P2 sama dengan M1P1 aksen ditambah M2P2 aksen. Di sini kita masukkan angka yang sudah diketahui sehingga menjadi 60 kg dikali 5 meter per sekon ditambah 200 kg dikali 5 meter per sekon sama dengan 60 kg dikali 8 meter per sekon ditambah 200 kg dikali P2 aksen. Jadinya 1300 sama dengan 480 ditambah 200 P2 aksen. Jadi 200 P2 aksen adalah 820 sehingga nilai P2 aksen adalah 4,1 meter per sekon. Nah, cukup untuk materi kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.